Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felinisa Nabila dengan NIM 121230046 dari kelas RA. Di sini saya akan meresum dari materi PLP tentang pasar properti. Nah, sebelumnya kenapa sih kita tuh perlu menganalisis pasar properti? Karena supaya kita tuh tahu hubungan antara permintaan dan persediaan saat ini dan yang akan datang dari objek penilaian dan properti pembandingnya. Jadi tuh analisis ini tuh penting bagi seorang penilai supaya seorang penilai itu bisa menentukan nilai pasar objek penilaian. Pasar sendiri itu adalah tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli untuk mempertukarkan barang atau jasa. Tapi yang mau kita bahas di sini itu bukan tentang pasar kayak pasar tempatnya gitu ya guys. Jadi itu tuh kayak tentang pasar properti. Jadi dia itu kayak misalkan tentang penjualan kayak tanah atau kayak rumah-rumah gitu. Masih tentang pasar, jadi pasar itu ada kondisi krisis sama kondisi booming. Nah, kondisi krisis itu dimana si penjual itu lebih banyak dibandingkan pembeli, jadi otomatis di sini itu nilainya akan turun. Tapi kalau untuk kondisi booming, dia itu penjualnya itu lebih sedikit dibandingkan pembeli, otomatis si penjual ini akan menambahkan nilainya gitu kan. Jadi nilai di sini tuh akan naik. Karakteristik dari pasar properti: yang pertama itu ada memiliki daya monopoli lokasi, yang kedua bukan merupakan pasar persaingan sempurna, yang ketiga pasokan tidak elastis, dan yang keempat permintaan properti merupakan permintaan turunan, yang kelima pasarnya tersegmentasi dan bersifat lokal. Pasar di setiap daerah itu setiap segmen berbeda-beda. Terus yang keenam sangat dipengaruhi faktor eksternalitas. Nah, dari faktor eksternalitas itu ada positif negatifnya. Positifnya itu ada pengaruh pembangunan baru dan jalan, terus negatifnya ada polusi sama tempat pembuangan sampah. Ternyata kita menginvestasikan properti itu ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan yang pertama itu keuntungan finansial, yang dimana itu disewakan, terus habis itu kenaikan nilai, terus penambahan nilai, terus bisa digunakan sendiri, terus yang terakhir dalam kondisi normal. Terus yang kedua itu dapat digunakan sebagai agungan, dan yang terakhir itu sebagai kebanggaan. Kalau misalkan ada keuntungan tuh pasti ada kerugiannya kan. Nah, kerugiannya itu yang pertama tidak liquid atau membutuhkan waktu untuk menjual. Terus yang kedua properti azab akibat kerusakan, kebakaran, dan bencana alam. Terus yang ketiga ada syarat intervensi pemerintah, di mana perubahan rencana kota atau pajak. Tahapan-tahapan dari pengembangan properti: yang pertama ide awal, yang kedua penyempurnaan ide, yang ketiga market dan feasibility studies, yang keempat ada negosiasi kontrak, yang kelima ada komitmen resmi, di mana komitmen ini kontrak dengan bank, kontraktor atau asuransi. Terus yang keenam ada konstruksi pembangunan, yang ketujuh ada penyelenggaraan akhir dan pembukaan resmi kayak iklan, izin menempati, pemindahan tempat. Terus yang terakhir ada pengelolaan properti.